Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pujian kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari ini, fi hadhil lailah asy-syarifah wal mubarakah, di malam hari yang penuh dengan kemuliaan ini dan diberkahi, semoga diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Wa qabla an nabda, sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya untuk kita memurajaah terlebih dahulu. Karena sudah barang tentu apa-apa yang menjadi perhatian kita adalah materi yang telah berlalu dan penambahan materi dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Pada pertemuan yang lalu kita mendapati motivasi-motivasi dari apa yang menjadi perhatian kita di pertemuan kali ini, agar kita termotivasi membaca Al-Quran, membaca hadis dengan menggunakan bahasa Arab dan memahaminya, serta berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh dengan sebab mempelajari ilmu bahasa Arab, yaitu ilmu alat. Oleh karena itu, kita akan berdiskusi sedikit berkaitan dengan pelajaran yang telah kita pelajari. Mungkin kita mulai dari pelajaran yang pertama. Ya. Ada di antara umat yang mengetahui pelajaran pertama ini membahas tentang apa? Mubtada wa khobar. Mubtada khobar. Ya, membahas seputar mubtada dan khobar. Ya. Apa yang dimaksud dengan mubtada? Apa yang dimaksud dengan khobar? Ya, ada mubtada khobar. Ya. Apa yang dimaksud dengan mubtada? Apa yang dimaksud dengan khobar, ummahat? Pemberitahuan, bukan Kalimat Ustaz. pemberitahuan. Ya, pemberitahuan, ya, kalimat pemberitahuan. Mubtada adalah sebuah rumusan atau kaidah di mana diawali dengan isim, kata benda, ya, dan kata benda tersebut dijelaskan dari kata berikutnya yang disebut dengan khabar. Ya, seperti contoh al-kitabu jadidun. Ya. Al-kitabu jadidun. Ya. Apa artinya al-kitabu jadidun, ya ummahat? Kitabnya baru. Kitabnya Bukunya baru. baru. Ya, buku ini baru. Buku adalah baru. Ya, al-kitab menjadi mubtada, jadidun menjadi khabar. Dan mubtada beralif lam dan khabar tidak beralif lam. Yang beralif lam disebut dengan isim ma'rifah. Yang tidak beralif lam disebut dengan isim nakirah. Nah, ini semua sudah kita pelajari, hanya memurajaah kembali. Ya. Lalu apalagi yang dibahas? Kalau di buku menggunakan isim isyarah.
Ya, contohnya misalkan hadza kitabun, ya. Nah, hadza kitabun. Hadza menjadi mubtada dan kitabun menjadi khabar. Khabar akan selalu tanpa alif lam atau kita menyebutnya isim nakirah. Dan khabar akan selalu ma'rifah atau beralif lam ya jika itu adalah benda atau kata tunjuk. Karena kata tunjuk dia ma'rifah. Kata tunjuk ma'rifah ya. Nama orang ma'rifah ya. Tanpa alif lam ya. Tapi nama orang maka disebut dengan isim ma'rifah. Jadi isim ma'rifah itu kalau benda beralif lam. Kalau selain benda, dia tidak beralif lam. Seperti isim isyarah, kata tunjuk. Yang kedua adalah dhamir, ya seperti huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, itu semua berma'rifah. Ya, dengan istilah ma'rifah ini bisa lebih luas maknanya dibandingkan oh ini tidak pakai alif lam, ini pakai alif lam. Karena yang beralif lam hanya benda. Ya. Statusnya disebut dengan isim ma'rifah. Lalu tadi nama orang Muhammadun, Hamidun tanpa alif lam maka dia tetap menjadi isim ma'rifah. Ya. Fahim tunna insyaallah ummahat. Fahimna insyaallah Ustaz. Fahimna Fahimna insyaallah. insyaallah. Taib, ini di pelajaran pertama. Pelajaran kedua kita membahas tentang apa, Ummahat? Pelajaran kedua kita Mudhaf. membahas belum mudhaf. Kayaknya semangat sekali udah mudhaf aja. Zalika. Kata tunjuk. Kata tunjuk jauh, ya. Ada kata tunjuk dekat, hadza, ada kata tunjuk jauh. Ayat Al-Qur'an banyak menjelaskan kata zalika. Di antaranya zalikal kitabul la raiba fih. Ya. Zalika ada hadza juga sama demikian ya. Ada di dalam ayat Al-Qur'an ya. Oleh karena itu ini disebut dengan pelajaran yang kedua menggunakan kata zalika, isim isyarah. Kalau pelajaran yang ketiga ya. Ummahat belajar pelajaran ketiga nih. Ya. Yang dibahas apa sih? Selama ini kita belajar pelajaran ketiga, Ummahat, silakan berdiskusi. Di sini banyak ya yang hadir, Masya Allah. Huruf jar. Dari Ibu Dede, huruf jar sepertinya benar atau tidak ya? Ya, ini pelajaran ketiga loh, Isim bukan. ma'rifah ya Ustaz. Nah, bukan pelajaran keempat, Ibu. Ya, terima Isim ma'rifah ya kasih. Ustaz. Ya, sahih. Syukran Ibu Lukita. Isim ma'rifah dan isim nakirah. Tadi telah disinggung ya, yang beralif lam dan yang tanpa alif lam. Dan lebih detailnya isim ma'rifah bukan hanya yang beralif lam, tapi kata tunjuk, nama orang, domir, itu dulu ya yang baru dibahas. Ya, nanti cabang-cabangnya lebih banyak di pertemuan yang akan datang. Nah, seperti contoh tadi ya, al-qalamu maksurun, al-kitabu jadidun, wal qalamu qadimun. Ya. Ya. Artinya sekali dayung kita bisa dapatkan lebih dari beberapa faedah. Ya. Faedahnya, mufradatnya, jadi kita tahu kosakata baru. Lalu ilmu nahwunya kita bisa dapatkan. Ya, seperti tadi. Ya. Al-kitabu jadidun dengan susunan mubtada dan khabar. Ya. Belum lagi sorofnya, nanti akan kita bahas dan kita mengambil faedah dari ilmu sorof. Ya. Ini pelajaran yang ketiga. Ya. Lalu di pelajaran ketiga juga membahas apa? Cara baca ya, kalau tidak salah. Ada yang cara bacanya rojulun menjadi ar-rojulu. Ya.
Kitabun menjadi al-kitabu. Namanya apa ini ummah? Ada yang tahu? Ini di ilmu tajwid ada nih di ilmu tajwid. Ya bagi yang menyimak silakan mendengarkan, bagi yang tidak menyimak bisa berdiskusi. Ya, sini ada banyak ya, ada Ibu Dewi Anom, Ibu Esa, Ibu Lukita, Ibu Dede, Ibu Runi, Ibu Seha, apa Ibu Lukita? Ibu Dede mungkin silakan. Itu ya Ustaz, apa sih yang alif lam samsiah, Alif alif lam lam syamsiah qamariyah? qamariyah bukan Ustaz. Nah, alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Itu di dalam ilmu tajwid namanya. Tapi kalau di dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan al-huruful qamariyah. Ya, al-huruful syamsiyah. Ya. Nah, ini yang dipelajari di pelajaran yang ketiga. Masih ingat ya, insya Allah pelajaran yang ketiga ini. Ya. Berikutnya di pelajaran yang keempat, Umahat. Nah, tadi itu telah disinggung oleh Ibu Dede. Ya, pelajaran keempat nih kita bahas apa sih, Umahat? Huruf jar ya Ustaz. Huruf jar. Ya, Ya. huruf jar. Ya. Huruf jar itu yang dipelajari ada berapa? 4 Ustaz. 4. Sebutkan apa saja. Fi, Fi, ala, min, ala, ila. min, ila. Sahih. Nanti ada lagi ya. Seperti li, bi. Itu juga. Jadi totalnya ada 9 yang baru dipelajari 4. Ya. Dan huruf jar ini memajrurkan. Majrur itu artinya kata tersebut harokatnya kasroh. Nah, nanti akan ada pendekatan-pendekatan ilmu nahwu ya, Umahat. Seperti ini mubtada khobar, ya, disederhanakan dengan arti, dengan definisi kalimat pemberitahuan. Padahal mubtada khobar ini istilah nahwu ya. Ya, istilah nahwu, istilah kaidah nahwu, ya. Termasuk huruf jar, ya. Harokat yang berakhiran kasroh disebut dengan majrur, ya. Nah, huruf jar dia memajrurkan kata setelahnya. Ya, apabila Umahat menemukan di dalam kitab gundul ada kata fi, maka setelah fi adalah isim atau kosakata yang berharokatkan kasroh. Contohnya al-baitu menjadi fil baiti, al-maktabu menjadi alal maktabi. Ya, insya Allah sahlun jiddan, ya, sahlun jiddan. Baik. Berikutnya Umahat, yang dipelajari apalagi selain huruf jar? Ada yang masih ingat dengan nama orang yang apa ya? Ini kita kasih kisi-kisi sedikit. Nama orang yang apa ya kira-kira Umahat? Ada Bertanwin ya. Bertanwin atau terbalik mungkin ya? Mungkin nama orang yang yang lebih dari 3 huruf ya? nama orang yang tidak bertanwin mungkin maksudnya, ya. Nama orang yang tidak bertanwin, ya. Contohnya apa Umahat? Fatimatu. Fatimatu, Aminatu, Mumtaz, ya. Fatimah, ya. Seharusnya dia tanwin kan? Fatimatu, Aminatu, Zainabu. Ada di halaman 23. Nah, jadi perbedaannya di situ pertama. Lalu perbedaannya kalau kemasukan huruf jar. Tadi kan kaidahnya kalau kemasukan huruf jar jadi kasroh. Contohnya misalkan minal kita minal apa nih? Minal kitabi, kitabu, kitaba. Tabi. Minal Nah, kitabi. minal kitabi. Tapi karena Fatimah itu dia tidak bertanwin,
nama orang yang tidak bertanwin disebut dalam kaidah nahwu mamnu' minas sarf. Ya, nggak perlu ditulis karena memang belum dipelajari. Ya, istilah itu nanti akan kita detailkan di pelajaran-pelajaran yang sudah masuk belasan ya. Nah, sekarang kita jelaskan kaidah ini disebut dengan nama yang tidak bertanwin. Ya. Nama yang tidak bertanwin seperti Fatimah itu ketika kemasukan min menjadi min Fatimata. Ya. Contoh misalkan nama orang ini kan minal kitab ya, bukan nama orang ya. Nama benda ya. Coba misalkan nama orang namanya si Hamid. Kira-kira bacanya apa? Min Hamidin, Hamidun apa Hamidan? Hamidin. 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 Ya. Tapi ada nama Fatimah, dia tidak bertanwin, maka menjadi min apa? Fatimah. Fatimata. Fatimata ya, Ustaz? Fatimata, mumtaz, ya. Kalau kemasukan huruf jar, harusnya dia kasroh, dia loncat jadi fathah. Karena dia tidak bertanwin, kaidah kosakata yang tidak bertanwin. Ya, itu kaidahnya. Ya, fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Nanti kalau ada pertanyaan di pertengahan jalan, langsung disampaikan saja, ya. Tidak perlu sungkan-sungkan menunggu sesi tanya jawab, ya. Agar jangan sampai kita menganggap wah ini ustadznya lagi ngejelasin tiba-tiba motong pembicaraan, motong pembahasan. Ya nggak apa-apa. Ya tanyakan langsung apabila memang ada pertanyaan. Nah, berikutnya di pelajaran yang kelima, ya. Apa yang dibahas di pelajaran yang kelima? Apa sih? Mudhof wa mudhofun ilaih. Ya, mudhof wa mudhofun ilaih. Nah, ini anaknya ikutan nih belajar, Masya Allah. Apa yang dimaksud dengan mudhof wa mudhofun ilaih, Umahat? Kan Kalimat kita diskusi. kepemilikan, Ustaz. Ya, kalimat apa? Kepemilikan. Ya, kalimat kepemilikan. Kepemilikan. Mudhofun wa mudhofun ilaihi. Ya, kalimat kepemilikan mumtaz ya. Di dalam kaidah nahwu disebut dengan mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya, namanya. Nah, kaidahnya seperti apa? Contohnya ya. Kalau di buku di pelajaran yang kelima pertama ada Kitabu Hamidin. Ya, Hamidin. Nah, ini kaidahnya atau sayyaratu mudarrisi. Ya. Mudarrisi. Ya. Kaidahnya jelas ya di sini. Ya. Yang pertama, kaidah pertama ya. Mudhaf itu di awal. Dia mirip dengan mubtada khobar. Pasangan terus ya. Kaidahnya itu saling berpasangan. Ya. Kalau mubtada dia depannya alif lam, kalau ini kebalikannya. Mudhafnya yang depannya tanpa alif lam dan wa mudhafun ilaihi-nya pada kata keduanya dia wajib beralif lam atau berma'rifah. Ini kebalikannya nih dengan kaidah mubtada khabar. Jadi umahat tidak perlu pusing-pusing. Kaidahnya apa? Kebalikannya aja. Ya. Nah, kan bisa kelihatan ya. Perbedaannya yang pertama ini depannya pakai alif lam, disebut mubtada khabar. Buku ini baru. Kalau yang atas kaidahnya mudhaf wa mudhafun ilaih. Dengan kaidah ini bernakirah, ini ma'rifah. Yang bawah ini ma'rifah, ini nakirah. Nah, artinya susunannya berbeda. Yang ini pemberitahuan, yang ini
kalimat kepemilikan. Mobilnya guru. Ya. Dengan kaidah tambahan yang depannya tanpa tanwin, yang kalimat keduanya mudhofun ilaihnya berharokatkan kasroh. Ya. Beda nih. Jelas perbedaannya. Ya, fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Nah, insya Allah. Ya. Ini kayaknya mudah-mudah ya, karena masih murajaah. Ya. Hal min soal ada yang ditanyakan di pelajaran yang kelima sebelum kita masuk pelajaran yang keenam. Ya. Kita sampai pelajaran yang keberapa, Ummahat? Aina wasalna? Pada sebelum Ramadan ya, kita terakhir itu sampai halaman berapa, Ummahat? Ada yang masih ingat? Pembelajaran 7, Ustaz. Ya, Selama 40 terakhir ya, Ustaz. ya, ad-darsu sabi', ya. Pelajaran ketujuh ya. Ya. Iya. Pelajaran yang ketujuh, mumtaz ya. Alhamdulillah masih ingat nih. Berarti mungkin di murojaah ya. Kita berharap ar-rihla tawilah, liburan yang panjang ya. Yang kemarin itu mudah-mudahan tidak membuat kita berkecil hati mempelajari ilmu bahasa Arab. Ya, atau mungkin ketika liburan bisa momentum kita untuk mentadribat atau melatih diri kita berbahasa Arab. Ya. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, itu semua atas izin Allah ya. Kita faham atau tidak ya, maka atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melewati pembahasan yang ke-6 masuk ke pembahasan yang ke-7. Nah, sekarang terakhir, murojaah kita yang terakhir adalah ad-darsu sadis. Pelajaran yang ke-6. Mudah-mudahan tidak sesuai dengan namanya sadis ya. Ya, pelajaran yang ke-6 ini tentang apa ya, Ummahat? Ada yang tahu? Ya, silakan. Pelajaran yang ke-6 ini tentang apa, Ummahat? Anas ya, Kata Ustaz. tunjuk, kata tunjuk jauh dan Ustaz kata tunjuk mau dekat. Anas ya. Ya, Oh, yang ya. hadhihi itu. Iya, kata Ya. tunjuk jauh dan kata tunjuk dekat. Kata tunjuk jauh, kata tunjuk dekat, betul. Ya. Lalu ada lagi tentang yang namanya apa itu tadi? Muzakkar muannats, ya. Ya, Yang itu berpasangan. yang muzakkar muannats wa muannats. Ya, termasuk yang berpasangan, anggota tubuh yang berpasangan. Apa yang dimaksud dengan muzakkar, Ummahat? Nah, murojaah nih. Apa ya kira-kira? Apa yang dimaksud dengan muannats? Di Kita sini kerja yang muzakkar untuk laki-laki ya. untuk Muannas laki-laki, perempuan. muannats untuk perempuan. Hmm. Sahih, mumtaz ya. Namun lebih tepatnya ditinjau dari dua sisi ya, jangan sampai lupa. Yang pertama dari jenis kelaminnya, misalkan nama orangnya Hamid, jelas ya dia adalah laki-laki. Yang kedua namanya Fatimah tadi ya, jelas dia perempuan. Yang kedua dari jenis susunannya, dari jenis kosakatanya. Contohnya misalkan haqibatun ya. Haqibatun ya. Apa artinya haqibatun? Tas, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Haqibatun artinya tas ya. Tapi ada juga, apakah tas di sini masuknya ke mudzakkar? Tentu tidak ya. Makanya kita hapus. Kenapa? Karena tandanya adalah bertak marbutoh. Ya, kita pindahkan. Haqibatun itu adanya di muannats ya. Haqibatun itu adanya di muannats. Apa ciri-cirinya muannats? Ada tak marbutohnya. Oh, berarti tasnya harus buat perempuan dong. Kalau tas laki-laki apa? Bukan. Bukan diperuntukkan untuk laki dan perempuan, tapi diperuntukkan untuk susunannya. Susunan perempuan, ya.
susunan perempuan. Kalau susunan laki-laki contohnya apa? Kitabun. Yang tidak ada yang namanya tak marbutah. Ya. Nah, kalau isim isyarah pun demikian. Isim isyarah untuk mudzakkar. Kata tunjuk dekat untuk laki-laki apa, Ummahat? Yang jawab boleh anaknya boleh. Ibunya boleh. Hadhihi Apa? ya. Hah? Hadza. 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 Nah, ini tandanya untuk dekat. Ya, untuk laki-laki nih. Kalau untuk perempuan apa dekat? Hadhihi. Hadhihi. Mumtaz. Ya. Untuk jauh, apa jauh? Ini mudzakkar. Zalika. 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 Ya. Kalau untuk jauh perempuan, Tilka. tilka. Mumtaz. Ya. Misalkan anaknya Ummahat, anaknya ibu-ibu di sini perempuan namanya Aisyah. Lalu kita panggil tilka Aisyah. Nah, itu yang sahih. Hadhihi Aisyah. Nah, ini yang sahih. Ya. Tapi kalau anaknya laki-laki, namanya Ammar. Ya, ini Ammar. Apa bahasa Arabnya, Ummahat? Hadza Ammarin. Ammarun. Ya, hadza Ammarun atau Ammar. Zalika Ammar. Seperti itu. Ya. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Lalu anggota tubuh yang berpasangan, ya, anggota tubuh yang berpasangan, seperti udhunun, masuknya di sini udhunun. Apa udhunun? Udunun. Telinga. Telinga. Ya, anfun, apa anfun? Hidung. Hidung. Ya, anfun hidung. Ya, hidung kan cuma satu ya, kecuali kalau makhluk lain gitu ya, hidungnya dua. Ini kan hidungnya satu manusia. Naam. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan di pelajaran yang ke-6. Lalu ada yang tidak ada rumusnya, tidak ada kaidahnya dan dia khusus. Contohnya syamsun. Ya. Syamsun. Apa artinya syamsun? Matahari. Matahari. Meskipun dia tidak ada tak marbutahnya, dia mu'annas. Ya. Meskipun tidak ada tak marbutohnya, dia mu'annas. Ada khususan, ya, pengkhususan. Naam. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya, hal min su'alin, ada yang ingin ditanyakan di murajaah kita sebelum kita masuk ke pembahasan. Naam, silakan. Kita buka tanya jawab ya, Ummahat. Kalau tidak ada pertanyaan, ana yang bertanya. Ya. Hal min su'al. Ustadz Afwan, Naam, silakan. tadi itu untuk yang nama orang itu kan kayak hadza amarun atau bisa hadza amar. Jadi sudah boleh nih kita tidak pakai apa sih yang terakhirnya itu disukunkan gitu Ustadz. Itu kan rasanya lebih mudah gitu. Lebih mudah, betul sekali. Kalau bercakap-cakap betul lebih mudah. Tapi kalau belajar ya mau tidak mau ya harus diharokati semua. Kan kita belajar ya dalam rangka pembelajaran. Kalau semuanya disukunkan, kita jadi tidak belajar ilmu nahwu, ilmu yang berkaitan dengan kaidah bahasa Arab. Ya, bukan apa namanya Bu Ida ya, tapi kaidah bahasa Arab. Ya. Nah, fahimtuna insyaallah. Untuk ibu yang bertanya. Syukron Ustaz mau tanya. Afwan, Nam, silakan. Tadi yang terakhir tadi apa Ustaz yang tidak ada yang mu'annas muzakkarnya tandanya Ustaz? Yang tidak ada tandanya syamsun contohnya dia mu'annas. Ada narun. Ya? Nah, narun api. Itu dia mu'annas juga meskipun tidak ada tak marbutahnya seperti itu. Oh, Idrun, banyak nggak Ustaz? ya.
Banyak sebenarnya, cuman kan dibatasi ya di buku ini biar agar kita tidak membuat pusing diri kita, ya. Jadi kan kelihatannya mudah, oh ini udah ada tandanya, padahal yang nggak ada tandanya banyak gitu. Ya seperti itu, Ummahat, ya. Iya Ustaz, jadi taunya gimana ya Ustaz ya? Ya dari sima'i, sima'i itu dari kita lebih banyak mendengar atau dari lebih banyak mutola'ah. Mutola'ah itu baca-baca, ya. Jadi nanti akan terbiasa, ya. Naam. Fahimtuna insyaallah? Insya Allah Ustaz. Afwan Insyaallah. Ustadz, Ya, kalau naam. misal nih Mhm. kita itu misal lagi umroh gitu ya, Iya. terus mau nanya sesuatu ke Mhm. pedagang misalkan, Mhm, mhm, tanpa kita tahu itu muzakkar apa muannas, terus mhm. kita tanyanya mahaza apa bagaimana? Iya, dikembalikan kepada hukum asalnya. Hukum asalnya adalah mudzakkar. Sebagaimana adanya Hawa karena adanya Adam, ya. Hukum asalnya ke mudzakkar. Ma hadza meskipun jawabannya hadhihi gitu ya. Karena kita tidak tahu nama benda itu apa, ada tak marbutanya atau tidak, ya. Maka kembali kepada hukum asal. Sama mengucapkan salam pun demikian, ya. Yang disebutkan kan yang kita salami itu banyak perempuannya, ya. Apakah kita harus mengucapkan assalamualaikunna untuk perempuan, ya, ataukah assalamualaikum untuk laki-laki? Nah, hukum asalnya kita kembalikan kepada assalamualaikum, ya. Yang kita ketuk kan misalkan di rumah, misalkan Ibu Dedeh ke rumah Ibu Runi, ternyata ketika mengetuk pintu mengucapkan assalamualaikum, padahal yang keluar cuman perempuan, satu ibu-ibu gitu ya. Nah, anaknya nggak ada dan lain sebagainya. Apakah salah? Tidak salah. Kembali kepada hukum asal yang yaitu mudzakkar yang menjadi prioritasnya, ya. Bisa dipahami Ummahat? Fahimtunna? Fahimna insyaallah, syukron Ustadz. Fahimna insyaallah. Baik. Ya, afwan. Ada lagi Ummahat? Jika tidak ada coba ana yang bertanya mungkin ya Ummahat. Nah, apakah di antara Ummahat kita lanjutkan Ummahat, pertanyaannya adalah apakah di antara Ummahat ketika liburan ini mempraktekkan atau ya sedikit-sedikit lah ya, mempraktekkan ilmu bahasa Arab atau percakapan bahasa Arabnya? Sedikit Ustadz. Naam. Di antara keluarga atau antara teman atau di antara yang lain? Di antara keluarga Ustadz, soalnya anak saya juga kan di SDIT, jadi ada pelajaran bahasa Arab. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Mungkin dengan ungkapan-ungkapan yang sederhana dulu gitu ya. Ungkapan seperti syukran, afwan, ya, ahlan wa sahlan, sobahun khair, sobahun nur, ya. Nah, ini jadi motivasi ya buat kita yang mungkin agak malu, ya, atau agak malu karena nggak bisa, ya. Maka kita harus usahakan ya sedikit demi sedikit agar terbiasa. Mereka yang jago atau yang menjadi pengagum dunia saja dalam urusan dunia, yaitu mereka bercakap-cakap bahasa bahasa Inggris, mereka bangga. Padahal bahasa Inggris mereka juga nggak bagus-bagus banget gitu ya. Tapi mereka bangga. Seharusnya kita jauh lebih bangga ketika kita eh, mengungkapkan ungkapan bahasa Arab gitu ya. Kalimat perintah, kalimat larangan, ya, kalimat mudhaf wa mudhafun ilaih boleh atau kalimat-kalimat yang lain juga boleh. Nah, ya. Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan Ummahat? Afwan Ustadz, Naam. kalau ini anak saya Ya. namanya itu kan Gema. Nah, kalau untuk
mudhof wa mudhofun ilaihnya itu jadi apa ya Ustadz? Maksudnya gimana? Namanya Gema Eh, maksudnya? kayak iya misalkan apa ya, buku Bukan Gema anak bahasa gitu. Arab maksudnya. Jadi Oh, huruf iya, iya, harokat iya, akhirnya itu iya, iya. gimana? Kalau ya syukron ya, ini penting juga nih ya. Nama anaknya adalah nama A'jami. A'jami itu nama bukan orang Arab ya. Kalau nama bukan orang Arab ya sebagaimana harokat akhirnya pada asalnya ya. Nggak perlu dirubah ya. Misalkan Kitabu Gema. Jadi Kitabu Gemi nggak bisa. Dia tidak berubah. Ya, nama-nama orang di luar Arab itu disesuaikan dengan bahasanya masing-masing. Ya, nggak boleh dirubah. Ya, kalau Ummahat lihat di berita-berita Arab ya, itu lagi viral ya berita-berita Arab itu Presiden Jokowi ya sedang mendiskusikan masalah peperangan di Sudan ya karena Sudan berbahasa Arab. Nah itu ada tulisannya bahwa Presiden Jokowi itu ya nggak perlu ditambah-tambahkan Joko Widodo menjadi Jokowi Dudi nggak bisa ya ya jadi mudhofun ilaih ya ya. Nah ini nggak bisa kecuali kalau memang pada asalnya nama tersebut harokatnya kasrah ya namanya Jokowi ya Kitabu Jokowi. Nah, itu boleh tuh, ya. Nama bukan Arab, ya. Itu dia pada asalnya harokatnya seperti itu. Tidak dirubah-rubah, ya. Namanya Gema jadi Gemi, nggak bisa. Kasihan nama orang dirubah-rubah, ya. Ini berlaku hanya nama-nama Arabi, ya. Nama-nama Arab, ya. Nama-nama Arab, nama-nama yang bukan Arab, ya nggak bisa, ya. Bisa dipahami untuk ibu yang bertanya dan ummahat, pahim tunna? Fahimna insyaallah. Syukran Ustadz. Ya, afwan. Baik. Eh, kalau tidak ada yang ditanyakan, eh, karena waktu kita terbatas, ya, mungkin akan Ana berikan tugas ya kepada ummahat. Ya, tugasnya adalah di halaman 41. Ya, halaman 41. Wahid wa arba'un. Ya, pelajaran yang ke-7 pada bagian 2 ya. Sembari nanti Ummahat baca-baca ceritanya karena ceritanya nanti akan kita bahas di pekan depan. Bagian 2 ini tugasnya asyir ilal kalimatil atiyah bismin isyaratin lil ba'idi. Dzalika dan tilka ya. Berikan kata tunjuk pada kata-kata tersebut dengan kata tunjuk jauh. Dzalika untuk muzakkar, tilka untuk muannats ya. Disesuaikan dengan khobarnya. Misalkan titik ummun ya. Pertanyaannya ummun laki-laki perempuan ummahat? Perempuan. Perempuan. Perempuan kalau di Indonesia ya. Kalau di Jerman beda lagi tuh. Ya, ummun bisa laki bisa perempuan ya. Nah, berarti pakainya apa? Zalika apa tilka? Silakan. Tilka. Tilka ummun. Insyaallah sahlun jiddan. Ya. Fahim tuna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna Fahimna insyaallah. insyaallah. Dan itu tugas pertama karena untuk pekan-pekan pertama ini kita akan memberikan 2 tugas ya. Kelas yang lain pun demikian ya. Tugas yang kedua adalah ummahat nanti akan kita berikan video ya dari YouTube ya. Nanti kita akan share linknya nanti akan kita berikan di WA group ya. Lalu setelah itu nanti ummahat akan memberikan ringkasan dari apa yang dilihat
dan disaksikan dari video tersebut. Ya, video tersebut akan menggunakan bahasa Arab. Ya, menggunakan bahasa Arab, ya. Dan kita mudah-mudahan sih nggak ada translate-nya ya, nggak ada terjemahannya mudah-mudahan. Nanti kita akan seleksi, ya. Entah itu bentuknya ceramah, entah itu bentuknya ya di kelas lain bahkan ada yang bentuknya sinetron gitu ya. Tapi yang berhijab ya, atau kartun ya dan lain sebagainya ya. Seperti itu ya. Nanti akan kita sampaikan dan kita akan berikan insyaallahu taala ya. Baik. Hal min soal ada yang ditanyakan? Apa Ustaz? Nah, Masih banyak nih waktu. Saya sempat masih ada yang ganjil nih. Waktu itu Ustaz pernah bilang mau menjelaskan tentang kaidah kata yang berpasangan bentuknya jadi mu'annas gitu loh. Seperti yang tadi Samsun, apa sama kata satu lagi apa? Ya bagaimana? seperti itulah gitu. Gimana? Seperti Diulang. menjelaskan apa Ustaz pernah apa namanya? Janji mau menjelaskan tentang kaidah kata yang berpasangan gitu. Misalkan kayak tadi Samsun kan tidak tidak menjelaskan seperti kayak anggota tubuh gitu kan, anggota tubuh kayak tangan gitu, kaki seperti itu. Terus akhirnya menjadi bentuknya mu'annas gitu maksudnya. Iya, baik. Kalau itu kan memang sudah kita pelajari ya, apa namanya, yang berpasangan maksudnya gitu, Ibu Dewi, yang berpasangan, anggota tubuh yang berpasangan semuanya mu'annas kan begitu ya? Yang jadi yang ingin dibahas apa? Iya, maksudnya waktu itu sempat apa namanya belum selesai Ustaz jelaskan gitu. Mengapa berpasangan itu masuk ke dalam mu'annas gitu. Oh, hikmahnya. Ya, Ya. kaidah. Di antara hikmahnya kenapa kosakata atau anggota tubuh ya. Nama-nama anggota tubuh yang berpasangan dia menjadi mu'annah ya. Kalau tidak salah sudah dijelaskan ya Bu Rina dan yang lainnya ya tentang lebih betulkah Ibu Esa? Sudah pernah jelaskan belum? Belum Ustadz. Belum ya? Afwan belum Ustadz sepertinya. Belum ya? Di antara hikmahnya kenapa dia berpasangan harus mu'annats ya, karena mu'annats itu kan artinya untuk perempuan ya. Dan perempuan itu jauh lebih berat ya daripada laki-laki. Ya. Sebagaimana anggota tubuh juga lebih berat untuk kita jaga yang berpasangan dibandingkan yang tidak berpasangan. Ya, contohnya misalkan di dalam beberapa literasi Arab ya bahwa mu'annats itu dikatakan apa namanya seperti bahasa Arabnya mu'annats, bahasa Arabnya perempuan, makhluk perempuan itu namanya adalah imra'atun. Ya. Imra'atun artinya perempuan ya. Tapi kalau dia ditambahkan alif lam dia menjadi almar'atu. Ya, almar'atu. Penggunaannya berbeda dengan laki-laki ya. Padahal hanya berbeda alif lam saja kan logikanya misalkan rojulun menjadi ar-rojulu. Nah, tapi kalau apa namanya perempuan dia beda. Karena memang dikhususkan dalam ayat dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan, tapi di beberapa hal perempuan lebih kuat daripada laki-laki ya. Contohnya imra'atun. Imra'atun. Nah, tapi kalau pakai alif lam seharusnya kan al-imra'atu kan begitu. Tapi menjadi al-mar'atu. Ya, berubah tuh. Ya, berubah ya.
Jamaknya berubah lagi. Kalau ini jamaknya adalah ar-rijal. Ya, ar-rijal. Nah, kalau ini jamaknya adalah an-nisa. Kayak penciptaan manusia, yaitu perempuan itu dikhususkan. Karena bebannya, kata Nabi SAW, menjadi penghalang pintu neraka bagi yang memiliki anak perempuan yang jumlahnya 3. Ya. Begitu pula anggota tubuh yang jumlahnya berpasangan, dia menjadi mu'annah. Karena bebannya lebih banyak di antara hikmahnya. Ya, punya telinga, mata, telinga yang berpasangan dengan tangan. Yang lebih banyak bermaksiat anggota tubuh kita apa, Ummahat? Yang berpasangan apa yang tidak berpasangan? Berpasangan Yang ya. berpasangan, mata. Kita terkadang bisa melihat sesuatu yang diharamkan. Ya. Kalau hidung gimana? Ya. Kalau hidung gimana? Ingin bermaksiat paling menghirup khamr misalkan, menghirup tuh atau minum ya. Nah, minum pun kan menggunakan mulut ya, dan di dalam mulut itu ada yang namanya bibir kanan, atas dan bawah berpasangan juga. Ya, syafatun. Telinga mendengar kemaksiatan, kaki pergi ke tempat maksiat, tangan pun demikian. Ya. Coba paru-paru dengan apa? Menghirup rokok. Ya. Pasangan kanan kiri kan begitu. Ya. Nah, seperti itu di antara hikmah. Kenapa di dalam filosofi Arab itu, bahasa Arab, yang berpasangan itu menjadi mu'annas, khusus anggota badan. Ya. Fahim tunan insyaallah. Fahimna Ustaz. Insyaallah. Ya, tayyib. Ada lagi yang ditanyakan sebelum kita akhiri, Ummahat? Mafi soal? Maafi soal. Mafi soal. Tayyib. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mohon kiranya mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Terkadang kita agak kesulitan ketika detik-detik atau sehari sebelum belajar. Sekarang hari Rabu ya, Selasa pekan depan ya, baru disetorkan ya. Padahal kita berharap lebih cepat, lebih baik gitu ya. Dan apabila memang ada yang belum dikoreksi, mohon maaf mungkin belum sempat ya, atau kelewat gitu ya. Jadi mohon dimaafkan. Nah, mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.